Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan welcome back to my YouTube channel. Dan in this video saya akan bahas soal terkait dengan tes formatif untuk modul kelima ya. Masih terkait dengan fisika dasar 1 untuk kode mata kuliah PV 4101. Dan kita langsung mulai saja dari tes formatif 1 nomor 1. Sebuah mobil pada permukaan mendatar dipercepat oleh gaya yang besarnya 1/10 dari gaya berat mobil. Oke, berarti let's say bahwa ada sebuah bidang datar seperti ini. Kemudian ada mobil, cuman mobilnya biar nggak ribet kita gambar kotak aja. Dan katanya dipercepat oleh gaya yang besarnya adalah 1/10 dari berat mobil. Jadi 1/10 W. Nah, mobil tersebut mula-mula berhenti. So, berarti awalnya ini V0-nya sama dengan 0, kemudian bergerak sejauh 22 meter. Jadi dia udah pindah nih, ya kan? Sejauh 22 meter. 22 ya. Nah, diketahui bahwa massa mobilnya ini sebesar 1800 kg. Nah, ditanya besarnya energi kinetik mobil tersebut jika massanya segini. Ya gampang. Yang ditanya adalah EK-nya ini berapa. Alias kalau untuk memindahkan ini butuh energi kinetik berapa lah, intinya gitu. Ya udah, kita jawab dengan menggunakan apa? Persamaan W sama dengan delta EK. Dan di mana W-nya ini sama dengan F dikalikan dengan delta S. Nah, di mana delta S-nya ini adalah 22 meter sama dengan EK2 dikurangkan dengan EK1. So, F-nya karena katanya ada informasi bahwa F-nya ini katanya adalah 1/10 W. Nah, jadi langsung kita masukin aja juga nggak apa-apa sebenarnya. 1/10 W dikalikan dengan delta S sama dengan setengah mv2 kuadrat dikurang dengan setengah kali mv1 kuadrat. Nah, tapi karena berhubung sudah tertera bahwa V1-nya sama dengan 0 alias awalnya ini 0, berarti ini 1/10 M dikalikan dengan G dikalikan dengan delta S sama dengan setengah kali M kali V2 kuadrat. Nah, apakah perlu seperti ini? Nggak perlu. Ngapain ribet-ribet? Kenapa nggak langsung masukin aja EK-nya berapa, ya kan? Nah, EK2-nya dikurangkan dengan 0, berarti EK2-nya sama dengan 1/10 dikali dengan 1800 dikali 10 dikali 22. So, ini coret sama-sama dibagi 10 kan? Nah, tinggal hitung. 1800 dikalikan dengan 22 adalah 39.600 ya. Jadi EK2-nya ini adalah sebesar 39.600 Joule atau setara dengan yang namanya 3,96 dikalikan dengan 10 pangkat 4 Joule. Nah, oke, so untuk nomor 1 ini jawabannya yang mendekati ya. Walaupun sebenarnya ini harus jawabannya adalah 3,96 kali 10 pangkat 4 Joule. Ini adalah jawaban yang benar. Tapi kalau misalnya pas dilihat ternyata di pilihan gandanya jawabannya tuh yang A. Saya nggak tahu kenapa jawabannya jadi 38,8. Nah, soalnya di sini kita tahu bahwa gayanya itu 1/10 dari W. Karena gini, kalau misalnya F-nya sendiri 1/10 W, nah berarti kan F sama dengan 1/10 dikalikan dengan M kali G. M-nya 1800. Nah, di sini G-nya nggak dikasih tahu pakai yang berapa. Ya. Coba kalau misalnya emang kita hitung menggunakan 1800 kali 9,8 kali 22 dibagi dengan 10, ada jawabannya 3,88. Oh, berarti ini soal G-nya yang dipakai bukan yang 10 berarti. Nah, ini salahnya. Ketika ada soal, kalau informasi di soalnya ini kurang jelas kenapa, ini agak membingungkan.
Karena ketika 1/10 dikali dengan 1800 kali 9,8 kali 22, ini jawabannya adalah 38.808 joule, atau berarti kita bisa bilang EK2 nya ini sebesar 3,88 kali 10 pangkat 4 joule. Nah, kalau kayak gini barulah ada jawabannya D. Nah, mendekati ya. Oke. Tapi kalau misalnya kita bahas terkait dengan 38,8, I think nggak make sense. Karena kalau misalnya kita bahas terkait dengan gaya beratnya aja ya, misalkan 1800 kali dengan 9,8 dibagi 10 aja, itu udah 1000-an. So, nggak mungkin kalau misalnya dikali dengan sesuatu dan lebih daripada 10 atau lebih daripada 1, itu jadinya 38,8. Supaya jadi 38,8 itu 1764, berarti harus dibagi, harus atau dikali dengan 0, nah mungkin kalau misalnya bergerak sejauh 22 cm, kalau kita kali dengan 0,22, jawabannya pun 388,08. Nah kalau mungkin 22 km, malah makin gede lagi, atau 22 mm, misalnya jadi 0,022. Jadi wait, 1764 dibagi dengan atau dikali dengan 0,0222, ada 38,8. Nah, tapi kalau berdasarkan informasi yang ada di soal ya, maka jawabannya apa namanya? Kalau ngikutin informasi di soal jawabannya D. Kalau jawabannya A, jika delta S-nya ini adalah 22 mm. Itu baru betul. Atau massa mobilnya itu adalah 1,8 1800 gram. Nah, ini masih possible kalau kayak gini. Ini kalau ini dihitung jawabannya nanti 38,8. Tapi karena nggak sesuai dengan apa yang ada di soal, maka jawabannya D bukan yang A ya. Oke, nomor 2. Benda yang masanya 4 kg bergerak ke atas pada bidang miring dengan sudut miringnya adalah 20 derajat dan gaya-gaya bekerja pada benda tersebut adalah 80 Newton dengan gaya horizontal, 100 Newton searah gaya gesekan, 10 Newton gaya gesekan. Benda bergerak sejauh 20 meter pada bidang. Total gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah berapa? Oke, mungkin untuk nomor satunya saya hapus dulu ya, karena nomor 2-nya takutnya agak atau cukup panjang. Oke, jadi soal nomor 2 ini sebenarnya adalah terkait dengan bidang miring. Wait, dulu. Nah, ini dia. Misalkan ada sebuah segitiga seperti ini, tapi saya mau rotate aja atau saya flip aja biar gambarnya begini, dari kiri ke kanan. Nah, ada benda seperti ini dan katanya ini 20 derajat nih miringnya. Nah, kemudian set jalan naik, ternyata dengan akibat gaya tertentu terdapatlah perubahan dari sini ke sini, delta S-nya itu sejauh 20 meter. Nah, katanya di sini banyak banget gaya yang bekerja. 80 Newton gaya horizontal. Oke, berarti misalkan gaya horizontal tuh 80 Newton seperti ini. Ini adalah F1, 80 Newton. Nah, berarti kalau misalnya supaya ini berarti mau nggak mau kita harus gambarnya begini dan begini ya berarti. Nah, nanti aja deh. Yang penting udah jelas dulu gambarnya seperti ini. Nah, ingat, ini arah geraknya atau percepatannya ke atas. Berarti kalau misalnya ada gaya gesekan, 100 Newton searah gesekan. Berarti ada begini nih. Wait. Nah, ini nih adalah gaya gesekannya. Yang besarnya adalah 100 Newton. Wait. Oh, enggak. Ada beginilah intinya ya. Ada F di sini, F2 misalkan 100 Newton dan kemudian ada gaya gesekan sebesar 10 Newton. Ini adalah Fg-nya adalah 10 Newton. Kemudian cuman ini doang.
Nah, di sini yang ada problem adalah yang warna merah ini, karena ternyata dia tidak sejajar dengan bidangnya, melainkan membentuk sudut. Ya sudah, kalau misalnya kita ambil sudutnya seperti ini, berarti yang 20 derajat itu yang mana sih? Ya, yang mana tuh? Coba. Nah, 20 derajat itu yang ini. Oke, 20 derajatnya tuh yang ini. Berarti ini F apa, ini F apa coba. Nah, itu yang harus dilakukan. Oke, dekat dengan sudut adalah F1 cos 30, sedangkan ini adalah F1 sin 30. Ya, dengan jangan lupa ada gaya normal ya yang bekerja di sini. Nah, ya sudah, berarti kalau misalnya supaya kita mendapatkan, ditanyakan total kerja ya, berarti ditanya adalah W-nya sama dengan sigma F dikalikan dengan delta S, maka total gaya yang bekerja itu adalah, ingat ya, yang searah dengan gerak bendanya itulah yang nanti kita akan tulis plus. Berarti F1 cos 30 ditambah dengan, wait, ini ada yang kurang. Apa tuh? Nah, di sini nih ada yang kurang. Kita tahu bahwa benda ini kan punya gaya nih, gaya berat. Nah, berarti ini, ya ini adalah W cos 20. Ini lagi ada W kali sin, ya ada W kali sin 30, 20. Aduh, kurang gede lagi gambarnya. Atau mungkin saya pisah aja sendiri ya gambarnya ya. Jadi, wait. Gimana ya enaknya ya? Set. Nah, khusus ya sendiri ya. Nah, ini kan ada W. Berarti ini adalah W kali cos 30. Ini adalah W kali cos 20. Ini adalah W kali sin 20. Terus kemudian ada F yang dimana di sini berarti di sini F1 berarti F1 kali sin 20. Ya ini 20 ya, bukan 30 ya, sorry. Terus ini ada lagi ke sini adalah sebesar F1 cos 30. Kemudian ada F2 di sini. Ya, ini ada F2 sebesar 100 Newton. Terus kemudian ada yang namanya gaya gesek di sini sebesar Fg yang 10 Newton. Nah, I think ini kayaknya nggak mungkin ya kalau misalnya dibikin ini bakal gerak ke atas. Kayaknya dari atas ke bawah deh. Animal impossible-nya. Karena kalau misalnya didorong, mau berapa kuat dia melawannya. Karena ini aja udah 100, 110. Harus ini 80, berarti ini pasti bakal lebih kecil daripada 80. Belum melawan yang namanya gerak, gaya beratnya. Ini kayaknya nggak sedikit, agak sedikit atau agak nggak make sense ya soalnya. Oke, berarti di sini W-nya sama dengan, coba ya, searah gerak bendanya ke atas, berarti F1 kali cos 20, ya ini cos 20 ya, bukan cos 30, dikurang dengan F2, dikurang dengan Fg, dikurangkan dengan W dikalikan dengan sin 20, dikalikan dengan delta S. Berarti W sama dengan 80 dikali dengan cos 20. Cos 20 berapa ya? 0,9 ya, 0,94 dikurang dengan 100 dikurang dengan 10 dikurang dengan M kali G, berarti 4 kali 10 kali sin 20 itu besarnya adalah 0,34 dikalikan dengan delta S adalah 20. Berarti besar W nya sama dengan, tinggal hitung ya, 80 kali 0,94 itu adalah 75,2 dikurang 100 kurang 10 kurang 40 kali 0,34 adalah 13,6, terus dikalikan dengan 20. Berarti W nya sama dengan 75,2 dikurang 100 kurang 10 kurang 13,6, itu adalah besarnya min 48,4
dikalikan dengan 20, berarti nilai W-nya sebesar adalah 968. Tuh nggak ada, pasti nggak ada. Terkecuali kalau misalnya emang mungkin ini nggak 100, atau mungkin masih make sense ya. Kalau di pilihan gandanya ini jawabannya adalah A. Coba 3300 dibagi dengan 20, makanya harus 165. Supaya 165, maka posibilitasnya si F2-nya ini alias 100N searah gesekan, ya kan, searah gaya gesekan, berarti kan arahnya ke bawah. Kalau misalnya ke atas, coba ya, kalau ke atas 75,2 ditambah dengan 100 kurang 10 dikurang 13,6, maka jawabannya 151,6 kali 20, jawabannya 3032. Tetap masih nggak pas jawabannya. Kayaknya ada something problem juga ini untuk di soal ini. Nah, jadi mungkin ini akan saya modifikasi aja ya soalnya, karena ini nggak secara logika nggak bakal mungkin nih geraknya ke atas gitu aja. Wait, ntar dulu. Untuk 80 Newton gaya horizontal itu kalau misalnya kita tarik ke atas, wait. Karena kalau dari skenario seperti ini, of course benda ini tidak akan mungkin bisa bergerak ke atas, karena justru malah menjatuhkan uh, gayanya, malah kita nggak bisa ngapa-ngapain. So berarti ini searah gerak mungkin ya, searah dengan gerakan. Ini searah dengan gerakan. Terus alhasil kalau misalnya ini saya ganti, berarti ini saya langsung bikinnya ke arah sana atas aja ya gitu ya. Misalkan F2 nya adalah 100 Newton, ini berarti F2 nya adalah 100 Newton, berarti ini jadi plus. Nah ini jadi plus, ini jadi plus. Jadinya kalau dihitung tadi jawabannya adalah berapa ya, sorry lupa lagi. 75 75,2 ditambah dengan 100 kurang 10 dikurang 13,6 itu adalah 151,6. 151,6 kali dengan 20, jawabannya adalah 3032. Nah, coba nih, kalau misalnya emang beranggapan bahwa 80 Newtonnya ini gaya horizontal tapi langsung ke atas alias searah dengan gerak bendanya, coba kita hitung ya. 80 tambah 100 dikurang 10 dikurang dengan 13,6 kemudian dikalikan dengan 20, tetap jawabannya nggak nyampe 3300. Berarti di sini ada miss antara mungkin sudutnya bukan 20 derajat, mungkin 30 derajat, we don't know. Jadi bisa dipastikan untuk nomor 2 ini jawabannya adalah yang E, 3032 joule atau sekitar 3000-an joule. Tapi kalau emang misalnya mau maksa jawab, jawaban yang mendekati adalah yang A. Gitu ya. Oke. So, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 2-nya, dan untuk soal nomor 2-nya sendiri, sebuah batu yang masanya 0,1 kg jatuh bebas dari ketinggian 3 meter di atas bak pasir. Kemudian batu itu masuk sedalam. Oke, berarti kasus nomor 3 ini kurang lebih ini adalah pasirnya, daerah pasirnya. Kemudian ada batu yang masanya ini adalah sebesar 0,1 kg dengan dari sini ke sini ketinggiannya adalah 3 meter. Nah, kemudian nembus nih tanah, nembus pasir. Kemudian ini kan posisi 1, posisi 2. Kemudian dari posisi kedua, posisi 3 di sini terjadi dengan jarak adalah 3 cm atau 0,03 meter. Nah, kira-kira yang ditanya adalah gaya yang terjadi itu berapa? Nah, gampang. Sebenarnya dari sini nih kan kita udah bisa bilang bahwa karena ada ini delta S ya. Jadinya berarti W sama dengan
F dikalikan dengan delta S. Nah, W-nya atau usahanya diakibatkan oleh apa? Nah, diakibatkan oleh ini. Nah, di sini W-nya sama dengan delta EP. Ya sudah, kita coret-coret. Untuk W sama dengan delta EP, berarti W sama dengan EP2 kurang EP1, berarti W sama dengan MGH2 kurang MGH1, berarti W sama dengan 0,1 kali 10 kali 0, ya kan, karena H2-nya ketinggiannya 0. 0,1 kali 10 dikalikan dengan H-nya adalah sebesar 3. Berarti W-nya atau usaha yang terjadi adalah sebesar minus 3 Joule. Ya sudah, langsung kita masukkan aja. Ini perlu dimasukin angka 3-nya aja juga nggak apa-apa. Nah, artinya apa? Ke bawah nih arahnya, gitu doang. F dikalikan dengan 0,03 berarti, kalau dilihat dari ininya berarti bukan pakai bukan pakai 10 ya, tapi pakai 9,8. Nah, ini nih meragukannya 9,8, berarti hampir mendekati 3 juga yang pasti, sekitar 2,80-an atau 2,90-an coba. Oke, ya benar, 29,4. Oke, ini minus ya. Jadi ini tinggal masuk 29,4. 2,94. Ya. Oke, berarti ini kita hapus. Jadinya berarti ini 2,94. Berarti F-nya sama dengan 2,94 bagi 0,03. Maka F-nya sebesar 2,94 dibagi dengan 0,03. Jawabannya adalah 98 Newton. Nah, tadi kalau misalnya kita pakai 10, trust me, jawabannya nggak bakal mungkin segini. Nah, kalau kita pakai 3, berarti 100 Newton. Tapi jawabannya mendekati. Nah, kalau kayak gitu jauhnya cuma sekitar 2 akibat perubahan 9,8 sama 10, itu masih make sense. Tapi kalau udah bedanya 100 atau 200, kayak tadi soal nomor 2, itu nggak make sense ya. Jadi kalau dari soal nomor 2 itu udah jelas banget ada salah soal di itunya, karena kalau misalnya berdasarkan informasi yang ada, dia tidak akan menyebabkan benda itu bergerak ke atas ya, melainkan malah jatuhnya tuh ketika kita dorong kita nggak kuat. Hasil perubahannya sebenarnya malah jatuhnya nggak bakal mungkin berpindah sejauh sekian meter ya. Oke, jadi nomor 3 jawabannya ada dengan dengan catatan G yang dipakai di sini adalah 9,8 meter per sekon kuadrat ya, jangan lupa. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Kita nomor 3-nya kita hapus terlebih dahulu. Nah, untuk nomor 4 katanya sebuah bola dengan massa 0,4 kg berada di puncak bukit. Nah, I think mungkin lebih enaknya biar gampangnya begini aja ya. Ini puncak bukitnya, terus abis itu ya bukitnya kan begini kurang lebih. Atau gini aja deh, bukit itu kan biasanya agak landai ya. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah dasarnya. Oke, ini adalah bagian dasarnya, dimana awalnya tuh bola sebenarnya ada di sini. Kemudian kita punya informasi bahwa ketinggiannya itu sebesar 120 meter. Oke. Nah, terus di sini ada informasi bahwa V di sini itu besarnya adalah 6 meter per sekon. Nah, kalau misalnya emang kita ngikutin ini akan berbeda ya geraknya kalau misalnya kita bahas kondisinya seperti ini. Kalau kondisinya seperti ini, ketika dia dilempar atau didorong sebesar V sama dengan 6 meter per sekon, atau intinya sebegini, maka nanti akan terbentuklah gerak setengah parabola seperti itu. Tapi kalau misalnya kasusnya seperti ini, maka kita ikutin aja apa yang ada di sini. Karena kalau di sini berarti kalau bahas energi kinetik ketika sampai di sini,
maka kan vektor kecepatannya mempunyai dua arah, yang dimana ada Vx sama Vy. Nah, kurang lebih seperti ini. Tapi kalau di sini berarti apa namanya? Kalau di sini kira-kira EK-nya itu berapa sih? Nah, berarti ada kondisi 1, ada kondisi 2. Ya udah, berarti kita karena ini kan ketika jalan pengaruh sama gaya gravitasi doang kan, tidak ada gaya lain, sehingga bisa kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik, ya. Hukum kekekalan energi mekanik, di mana berarti EM1 sama dengan energi mekanik di posisi 2, berarti EP1 tambah dengan EK1 sama dengan EP2 ditambahkan dengan EK2. Ya udah, langsung kita masukin aja. MGH1 tambah setengah kali M kali V1 kuadrat sama dengan M kali G kali H2 ditambah dengan setengah kali M kali V2 kuadrat. Nah, karena sama-sama dibagi M, maka ini habis ya. Nah, ya udah, berarti langsung kita masukkan aja. Tapi kalau dilihat dari versi jawabannya, kemungkinan besar ini informasi yang kita gunakan untuk G-nya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi 9,8 kali H-nya adalah 120 ditambah dengan setengah dikali dengan 6 kuadrat sama dengan 9,8 kali 0, karena ada di keadaan paling dasar jadinya ketinggiannya 0, ditambah dengan setengah kali V2 kuadrat. Ya sudah, kemudian kita hitung kan 9,8 dikali dengan 120 itu adalah 1176 ditambah dengan setengah kali 36 ini adalah 18 sama dengan setengah kali V2 kuadrat. Nah, ini kita kalikan dengan 2. Jadi tinggal 1176 tambah 18 kemudian dikali dengan 2 jadinya 23888. 2388 sama dengan V2 kuadrat. Ya udah, berarti V2 kuadrat ini sama dengan kan 2388. Berarti V2-nya adalah akar kuadrat dari 2388. Maka jawabannya adalah 48. Wait. Ada yang salah sepertinya. Sorry. Kan yang ditanya adalah EK-nya aja ya. Berarti sebenarnya ini nggak perlu. Kan kita cuma nanya EK-nya doang ya. Jadi nggak usah kita masukin. So berarti ini tetap tulis MG kali H1 tambah setengah kali M kali V1 kuadrat sama dengan M kali G kali H2 ditambahkan dengan EK2. Ya sudah, barulah dimasukin 0,4 kali 9,8 kalikan dengan 120 tambah setengah kali 0,4 kali 6 kuadrat sama dengan 0,4 kali 9,8 kalikan dengan 0 ditambahkan dengan EK2. Berarti EK2 sama dengan 0,4 kali 9,8 kali 120 adalah 470,4 ditambah dengan 0,2 kali 36. Jawabannya adalah 7,2. Berarti EK2 nya sama dengan hasil penjumlahannya, yaitu adalah 477,6 Joule. Maka jawaban untuk soal nomor 4 adalah yang A ya. Nah, kita lanjut ya ke soal nomor 5. Nomor 4 nya kita hapus terlebih dahulu. Untuk soal nomor 5, benda yang masanya 0,5 kg dilepaskan dari ketinggian 1 meter di atas sebuah pegas kecil yang diletakkan posisi vertikal. Oke, berarti kurang lebih kondisinya seperti ini. Ini ada bidang datar, kemudian di sini ada pegas atau per. Kurang lebih di sini ada apa namanya? Ada ininya, ada tempat jatuhnya. Nah, kemudian di sini ada sebuah bola yang masanya adalah 0,5 kg dengan dari sini ke sini ketinggiannya adalah 1 meter. Kemudian diberitahukan juga bahwa pegas ini memiliki konstanta sebesar 20 Newton per meter. Nah, maka perubahannya, nah,
Jadi ketika apa namanya, ketika sudah jatuh, maka pasti dia nanti akan dempet sehingga nanti set kurang lebih seperti ini, dan di atasnya ada bolanya, dimana berarti di sini ada yang namanya perubahan, ya. Ya, jadi yang ditanya ini adalah delta x-nya itu berapa sih? Nah, kalau misalnya bendanya ini jatuh, ya, terhitung dari sini menjadi ke sini, ini adalah besar delta x-nya, ya. Nah, ini gampang sebenarnya. Energi kan kita tahu bahwa terkait dengan yang namanya delta x di sini itu ada hubungannya sama EP sama dengan setengah dikalikan dengan K dikalikan dengan delta x kuadrat. Nah, di mana EP-nya ini alias kan berarti punya energi pegas. Nah, kenapa kok bisa terjadi perubahan? Karena punya energi pegas yang dimana energinya ini didapat karena bendanya ini jatuh. Berarti bisa kita katakan energi potensial pegasnya ini setara dengan EP pegas, setara dengan yang namanya EP gravitasi. Nah, berarti EP pegas di sini kita bisa gunakan juga menggunakan pendekatan yang namanya M kali G dikali H. Seperti itu. Karena apa? Ketika dia jatuh ke sini, maka nanti dia akan memberikan energi, ya, karena kita tahu bahwa atau bahasa kasar ini ada usaha lah, ya, dimana usahanya ini sebesar yang namanya delta E, dimana berarti delta EP, ya, ini kan posisi 1, ini posisi 2, berarti W sama dengan delta EP-nya berarti EP2 dikurangkan dengan EP1, berarti W sama dengan M dikalikan dengan G dikalikan dengan H2 dikurangkan dengan M kali G kali H1, maka besar W-nya adalah M-nya 0,5 kali ini mungkin sekitar pakai berapa ya, 9,8 aja deh, kalikan dengan 1 dikurang sama 0,5 kali 9,8 kali 0, sehingga berarti usahanya ini sebesar kebalik nih, ini 0 ini 1 ya. Oke, jadinya berarti 0,5 kali 9,8 jawabannya adalah 4,9. Jadi besar usaha yang dilakukan si benda ini terhadap per itu adalah 4,9 joule. Dan kemudian yang 4,9 joule ini dikonversi ke dalam bentuk energi potensial pegas, sehingga energi potensial pegasnya langsung bisa kita masukkan 4,9 sama dengan setengah dikalikan dengan 2 kali 10 pangkat 3 atau 2000, boleh langsung aja ya, dikalikan dengan atau 2 kali 10 pangkat 3 deh. Nah, dikalikan dengan delta x kuadrat, berarti kan ini bisa langsung kita coret, berarti untuk memperoleh delta x kuadrat ini sama dengan 4,9 dibagi dengan 10 pangkat 3. Nah, berarti kalau kita mau nyari x, delta x-nya adalah akar dari 4,9 kali 10 pangkat min 3. Tapi nggak bagus nih. Ya sudah, berarti delta x-nya sama dengan kita bikin jadinya ini maju 1, berarti ini berkurang 1. Jadinya 49 dikali dengan 10 pangkat min 4. Jadinya berarti delta x-nya sama dengan, tinggal akarin, 49 ini adalah 7 kali 10 pangkat min 2 meter jawabannya. Maka jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah yang C. Wah, kenapa kok bisa 7,2? Nah, posibilitasnya adalah, ya, betul sekali, G-nya dimasukin 10. Berarti ini kan jadinya 50, jadi 5 ya. Oke, coba kalau 5 dibagi 10 pangkat 3 sama dengan delta x kuadrat, berarti delta x-nya sama dengan akar kuadrat dari 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini kan jadinya akar 50 ya. Akar 50 kali 10 pangkat min 4. Dan kalau dihitung akar 50 itu jawabannya adalah sekitar 7, lewat gitu. Ya.
Jadi posibilitasnya dia pakai ini adalah dia pakai yang G-nya adalah 10. Tapi kok nggak ada masalah kalau ada terjadi perbedaan koma tipis seperti ini. Ini masih dimaklumin karena mungkin ada beberapa faktor yang apa namanya? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil perhitungan, ya. Mungkin apakah dia salah masukin atau gimana, ya saya nggak tahu. Yang pasti ini jawabannya adalah sekitar 7 kali 10 pangkat min 2 meter, atau bisa kita katakan sebenarnya delta X nya ini adalah 7 cm. Itu juga boleh ya. Nah, oke. Dan ternyata setelah saya cek nih ya, ternyata untuk soal selanjutnya ini cukup panjang sebenarnya mungkin prosesnya. So mungkin untuk tes formatif di modul 5 ini mungkin akan saya bagi menjadi beberapa part ya, atau saya cut jadi beberapa part karena jawabannya ini butuh analisis lebih dalam lagi seperti ini kasusnya. Jadi nggak langsung sekedar nggak langsung sekedar ini pakai rumus ini ketemu jawabannya, nggak gitu ya. Nah, oke, berarti kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Nah, oke, so kita lanjut. Kita hapus dulu untuk nomor 5-nya. Karena kita akan lanjut ke soal nomor 6. Oke, untuk nomor 6, sebuah kereta 200 kg harus didorong mendaki permukaan yang menanjak. Usaha yang dibutuhkan agar kereta dapat mencapai ketinggian 1,5 meter dari titik awal jika gesekan dalam sistem diabaikan adalah berapa? Nah, ini cukup mudah ya. Intinya gini sebenarnya gambarnya, tapi kurang lebih seperti ini deh. Nah, misalkan ini ada kereta di sini, kemudian intinya didorong dengan gaya F, kemudian dia berpindah sampai sini. Cuman standarnya bukan dari sini ke sini sekarang, tapi dari sini ke sini itu memiliki perbedaan ketinggian sebesar, yaitu adalah H sama dengan 1,5 meter. Jadi ini posisi satunya, ini posisi duanya. Ya sudah, berarti besar usahanya ini W-nya berapa sih? Ya udah gampang, tinggal menggunakan rumus W sama dengan ya delta EP, dimana berarti W sama dengan EP2 dikurang dengan EP1, berarti W sama dengan M kali G kali H2 dikurangkan dengan MG kali H1, berarti W sama dengan 200 kali 9,8 dikalikan dengan 1,5 dikurang dengan 200 kali 9,8 kali 0. Karena yang nomor 1 ini adalah titik acuannya, makanya tinggi pertama ini adalah 0. Berarti W sama dengan 200 kali 9,8 kali 1,5, jawabannya adalah 2940 joule atau 2940 joule ya. Atau bisa juga kita bilang dalam bentuk 2,94 kilojoule. Maka jawaban untuk soal nomor 6 ini adalah yang C ya. Nah, oke, so kita hapus dulu untuk nomor 6-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 7 ya, yang jawabannya 2940 joule. Untuk yang nomor 7, sebuah pompa dapat memindahkan air dari danau ke tempat penampungan yang 20 meter di atas permukaan danau. Oke, berarti let's say bahwa ini adalah danaunya. Mungkin danau seperti ini ya, nggak tahu kedalamannya berapa. Nah, kemudian dipindahkan dengan menggunakan selang ke daerah yang punya ketinggian atau ke tempat penampungan. Mungkin ini tempat penampungannya boleh seperti ini ya intinya. Nah, nanti dipindahkan ke bagian sini nih dengan menggunakan pompa. Nah, pompanya kurang lebih seperti inilah ya. Nah, ada pompanya, ada selangnya pasti. Nah, di mana perbedaan ketinggian dari ini adalah sekitar H adalah 20 meter.
Nah, terus kemudian kalau air sebanyak 5 meter kubik setelah dipindahkan, maka besar usaha yang digunakan untuk melawan gaya berat yang dikeluarkan pompa tersebut. Jadi ternyata di sini volumenya adalah 5 meter kubik volume airnya. Dimana katanya kita punya informasi bahwa 1 meter kubik 1 meter kubik air itu adalah 1000 kg air. Berarti bisa kita simpulkan bahwa kalau misalnya kita sudah memindahkan 5 meter kubik air, berarti yang kita pindahkan itu setara dengan yang namanya 5000 kg air. Nah, oke. So, bagaimana untuk usahanya? Ya sudah gampang. Berarti W sama dengan delta EP. Berarti W sama dengan EP2 dikurangkan dengan EP1. Berarti W sama dengan M kali G kali H2 dikurangkan dengan M kali G kali H1. Berarti W nya sama dengan, nah ini kan udah dalam satuan kilogram ya, jadi langsung kita masukkan aja 5000 dikalikan dengan 10 kalikan dengan 20 dikurang dengan 5000 dikalikan, oh mungkin ini lebih enaknya pakai 9,8 ya, karena kalau dilihat di pilihan gandanya angkanya komanya jelek-jelek. Jadi ini dikalikan dengan 20 dikurang dengan 5000 kali 9,8 kali 0. Berarti karena di sini diminta dalam bentuk bentuk bilangan berpangkat, maka jadinya ini 5 kali 10 pangkat 3 kali 9,8 kali 2 kali 10 pangkat 1, sehingga berarti W nya sama dengan 9,8 dikalikan dengan 10 pangkat 5 ya, karena ini kan kalau dihitung jadinya 100 ya. Si 5 dikalikan dengan 2 kali 10 ini kan adalah 100 alias 10 pangkat 2. Jadinya 10 pangkat 3 dikalikan dengan 10 pangkat 2, maka jawabannya adalah 10 pangkat 5. Satuannya dalam bentuk joule. Maka jawaban untuk soal nomor 7 adalah yang D ya. Jadi usaha yang digunakan untuk melawan gaya berat yang dikeluarkan oleh pompa tersebut setelah memindahkan 5 meter kubik air ya dengan perbedaan ketinggian 20 meter adalah sebesar 9,8 kali 10 pangkat 5 joule. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk soal nomor 7-nya ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 8. Sebuah benda 2 kg jatuh dari ketinggian H. Sesaat sebelum mencapai tanah, energi kinetik benda tersebut adalah 400 joule. Apabila gesekan udara diabaikan, maka tingginya H ini berapa sih? Nah, jadi untuk soal ini sebenarnya gambarnya cukup simpel ya. Jadi ada sebuah benda di sini dengan massa yang sebesar 2 kg. Kemudian ada ketinggian sebesar H. Nah, terus kemudian jatuh ke bawah, ada di posisi yang warna hijau ini, dimana ternyata diketahui bahwa EK yang ada di warna hijau ini adalah 400 joule. Nah, jadi kalau ini posisi 1 dan ini adalah posisi 2, dan karena tidak ada gaya gesekan udara alias gaya gesekan udaranya ini diabaikan, maka bisa kita gunakan langsung hukum kekekalan energi mekanik, yang dimana berarti EM1 sama dengan EM2, berarti EP1 ditambahkan dengan EK1 sama dengan EP2 ditambahkan dengan EK2. So untuk EP1 nya tinggal kita masukin aja MG kali H1 ditambah dengan setengah kali M dikali dengan V1 kuadrat sama dengan MG kali H2 ditambahkan dengan EK2. Karena di sini sudah diketahui ya nilai EK2 nya, jadi kita nggak perlu otak-atik lagi. Nah, berarti ini 2 dikali dengan 9,8 dikalikan dengan H ditambah dengan setengah kali 2 dikalikan dengan 0 kuadrat. Karena pada kan jatuh bebas, berarti di sini V awalnya tuh 0. Terus sama dengan M-nya adalah 2 kali 9,8 kali hanya 0 karena di dasar ya. Terus EK2 nya adalah 400. So kita lanjutkan langsung.
berarti 19,6 ya harusnya. Coba 9,8 kali 2. Ya, 19,6. 19,6 kali H sama dengan 400. Berarti hanya ini sama dengan 400 dibagikan dengan 19,6. Berarti hanya adalah 400 dibagi 19,6, jawabannya adalah 20,408 atau 20,41 meter. Atau kurang lebih kalau misalnya kita lihat dari berdasarkan jawaban yang ada, maka jawabannya adalah yang A ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9 ya. Oke, untuk soal nomor 9, diketahui bahwa daya rata-rata sebuah mesin yang dapat mengangkat beban 500 kg pada ketinggian 20 meter dalam waktu 1 detik adalah berapa pada ketinggian. Oke, berarti di sini kita ditanya adalah P-nya, dengan diketahui bahwa jadi ada mesin ya, intinya dia mengangkat sebuah benda yang massa bendanya adalah 500 kg dengan ketinggian daripada dasarnya ini adalah dengan ketinggian adalah 20 meter dengan T-nya adalah 60 detik. Ditanya adalah P-nya berapa? Ya sudah, P sama dengan W dibagi dengan T, dan kita tahu bahwa P-nya ini adalah perubahan energi potensial, atau perlu kita pisah aja kalau emang misalnya kalian mau pisah. Berarti W sama dengan delta EP, berarti W sama dengan EP2 dikurangkan dengan EP1, terus berarti W sama dengan Mg kali H2 dikurang dengan Mg kali H1, berarti W sama dengan 500 kali 9,8 dikalikan dengan H2 nya adalah 20 kurang 500 kali 9,8 kali 0, maka besar usaha yang terjadi adalah 500 kali 9,8 kali 20 saja, yang hasilnya adalah 98.000 Joule. Kemudian langsunglah kita masukkan 98.000 nya ke sini dibagikan dengan 60, maka P-nya itu setara dengan yang namanya 1633,3 ya, 33 Joule per sekon, atau bisa kita bilang 1633,33 watt ya. Nah, jadi jawabannya ya yang A. Nah, posibilitas kenapa kok bisa jawabannya beda? Kemungkinan besar di sini kalau emang kita hitungnya pakai 10, 500 kali 10 kali 20, maka jawabannya adalah 100.000. Oke, 100.000. Berarti ini 1 juta ya, kebanyakan nolnya 1. Oke, 100.000. Kemudian untuk P-nya adalah 100.000 dibagikan dengan yang namanya 60. Coba kalau misalnya dibagi dengan 60, ini jawabannya adalah 1666,67. Ada yang aneh lagi juga. Nah, tapi kemungkinan besar emang si autornya ini atau penulisnya ini maunya nggak mau 163,3, melainkan 1630. Itu masih diizinkan, masih make sense lah, atau masih masuk akal kalau kita bulatkan 1633,3 ini ke 1630. Oke, so kita lanjut ke soal terakhir nomor 10 untuk tes formatif satunya. Oke, kita hapus untuk nomor 9-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 10. Sebuah mesin 40 horsepower atau dayanya berarti 40 HP membawa sebuah benda M di atas jalan datar kasar dengan kecepatan segini. Bila gesekan antara ini koefisiennya, berarti koefisien gesek ya 0,15, maka besar masanya itu berapa? Wait. Untuk 40 horsepower itu kalau nggak salah. Nah, oke. Untuk 1 horsepower itu ternyata kurang lebih 745,7 watt ya.
Oke, berarti kalau misalnya 40 horsepower berarti tinggal langsung kita kali aja 40 kali 745,7, berarti setara dengan yang namanya 29828 watt. Oke. Jadi P-nya di sini kita punya informasi bahwa setara dengan 29828 watt. Kemudian membawa benda M di atas jalan kasar dengan kecepatan seperti ini. Oke, ini make sense, ini masih bisa ya. Kalau P sama dengan W kalikan dengan T, W dibagi dengan T, kemudian kita punya informasi bahwa usaha yang terjadi itu adalah F dikalikan dengan delta S atau S-nya aja per T. Dan kita tahu karena berhubung ini ini adalah GLB, maka rumusnya adalah V sama dengan S per T kan. Ya sudah, berarti bisa kita bikin formulanya adalah F dikalikan dengan V. Di mana F yang di sini adalah F gesek. Nah, F geseknya ini berarti F sama dengan mu dikalikan dengan N. Dan karena berhubung benda ini ada misalkan seperti ini, berarti ke atasnya ini adalah sebesar N dan ke bawahnya ini adalah sebesar W. Berarti sigma Fy nya sama dengan 0. Berarti N kurang W itu sama dengan 0. Berarti N itu sama dengan W. Berarti N sama dengan M kali G. Berarti F sama dengan mu dikalikan dengan M kali G. Berarti F nya adalah 0,15 kali dengan M dikalikan dengan 10 ya, kita pakai 10 aja. Berarti F nya sama dengan 1,5 M. Ya sudah, kita masukkan 29828 sama dengan 1,5 M dikalikan dengan 15. Berarti 29828 dibagikan dengan 15, 1,5 dikalikan dengan 15 ini akan sama dengan M. Berarti langsung saja kita hitung menggunakan kalkulator. 29828 dibagi dengan 1,5 dikali dengan 15, maka jawabannya adalah 1325,68 kg. Maka jawabannya yang mendekati adalah yang C ya. Nah, oke. So, sekarang kita lanjut ya ke soal tes formatif 2, masih dengan modul 5 untuk start dari nomor 1. Oke.